yatadarasuna wa yahfadzuna al-Qur'an bitajwidi wal itqan amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini seperti biasa kita bisa berkumpul walaupun banyak kesibukan ya teman-teman. Yang pastinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiahan, kesempatan dan keluangan waktu sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul di ngaji yang ke-16 ya, kalau tidak salah. 16 yang insya Allah semoga kedepannya selalu dimudahkan dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, seperti biasa ya, malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita yang ke-16 yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa insya Allah akan berjumpa kepada guru kita, guru yang sudah lama, yang pastinya kita nantikan ya. Tapi mungkin beliau juga mengajar di Putri atau tidak ya. Nanti mungkin kita bisa sharing bersama-sama. Langsung saja malam hari ini kita buka acara ngaji rutin kita, ngaji Kamaru 2010 dan kirim doa kepada Mas Aih YPRU. Kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, ala hadini iniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi bisa memberikan keberkahan pada acara malam hari ini dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya kita kirimkan doa. Alhamdulillah tadi sudah hataman ya, sudah hatam semua. Semoga yang belum checklist juga sudah dibaca. Jadi malam hari ini kita bisa kirimkan hadiah, hataman dan doa kita kepada para masyaikh kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, keluarga kita dan juga semua saudara-saudara yang sudah meninggalkan kita di dunia ini. Malam hari ini untuk tahlil saya mintakan berkahnya kepada ini udah pada masuk ya. Kiai Sobri sudah masuk belum ya? Kiai Sobri, halo. Cek suara. Halo Zak. Oke, langsung seperti biasa. Ditunggu doa-doanya ini. Nganten anyar kan biasanya doanya mustajab. Monggo Kiai Sobri, itu nanti boleh singkat, boleh lengkap. Ya, monggo. Kepada beliau Kiai Hasan Sobri, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita mendoakan guru kita, masing-masing kita, pendahulu kita, khususnya pada guru-guru kita dan teman-teman pendahulu kita dan seluruh ahli waris pun
teman-teman kita yang udah mendahului kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jamil anbiya mursalin wal awliya wa syuhada sahabati wa tabi'in wal ulama al musannifin mukhlisin wal mujahidin sabilillah rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin sallallahu alaihi wasallam Abdul Qadir al-Jailani sumaihi jabi ashabil awliya kul ashabil awliya berhubung syekh Fadil ulum sila yabkai syudatul qadir sumaihi salim syuti syuti seperti munir sumaihi ya Madrasul Hanafi Kaifa Isrojo berarti Arsyad dari dengan Bagai Sotik Kiai Sami Ojezuli Panji Ismail Sudin Siti Rahman Ilmu Muhammad Faras Ibnu Mujib Masudin Ibn Ibn Arsyad Semua almarhum Adi Semua almarhum Adi Semua almarhum almarhum Haji dan Mahri almarhum Bismillah 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 Bapak Sundara Bismillah Bapak Sabil Kasim Mencari Bismillah terima Eva Bismillah Mbaknya Bismillah Bismillah keluarga Ibu Syafan pasti sekalian Mbak Mirjan Ahmad Ahmad Kami setia ahli waris pun rencang-rencang Ikamaro 2010 Syai'ulillah Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد يا كريم. تقربني إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mekaten nggih Mas, untuk doa ini pun kula serahaken sekaligus mungkin doa apa napa tuh, tahti malih. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kiai Sobri jauh-jauh dari PBNU buat memimpin tahlil dan insya Allah berkahnya itu udah luar biasa ya. Langsung dikengane pusat kalau kata Gus Ikdam itu. Bukan kaleng-kaleng lagi. Insya Allah juga doanya keberkahan kepada kita semua melubir sampai kemana-mana dan pastinya berkah kepada kehidupan kita selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu sambutan ketua alumni yang insya Allah malam hari ini akan disampaikan oleh ketua kita Pak Husnul Khuluq. Apakah sudah bergabung bersama kita semua, Pak Husnul Khuluq? Atau ini ada yang mewakili ya? Nanti saya tunjuk ini. Salah siapa suruh MC? Mbak Mbak Rohmah. Halo Mbak Rohmah. Mbak Rohmah mewakili ketua berikan sambutan. Monggo. Cek suaranya. Masih sibuk saya. Oke. Atau ada yang mau kasih sambutan? Baik, kalau tidak ada kita Sekian aja Bos. nah, kalau nggak ada berarti kita lanjut aja ya. Lanjut saja. Sebelumnya eh, kita lanjut ke materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Mister ya, eh, Mister Wiwit Sarta Wijaya. Sekarang namanya lebih keren dari dulu ya. Assalamualaikum Pak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Dengar Long Mas time, Egi ya? long time no see you. Oh gitu. Long time not suwi gitu loh No Mas. see. Tadi saya mau seperti itu satu, Masya Oh Allah. gitu. Iya, saya apa nama lama sudah nggak pakai ya, jadi agak lupa. Sekarang karena bahasanya Mas Saya Zaki bahasa Arab mungkin kebanyakan ya. Jadi bahasa Jawanya sudah tidak begitu sudah, bagus. iya sudah asing sama bahasa Jawa nih, Ki. Oh, Pak Wiwit. Iya, bisanya cuma oh ayo Mister gitu ya. Oh gitu. Kalau katanya siapa itu? Londo Kampung itu, Pak Wiwit. Little Oh Little iya. Icon, insya Allah bisa lah. Oh iya. Siap, siap. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, nggih. Sudah ada Ustadz Wiwit Sartawi. Jadi kalau nama kerennya itu Sartawi Jaya, nggih, Pak Wiwit. Eh, Terakhir ketemu beliau itu waktu sowan di tahun 2008 nggih, kalau nggak salah. Karena beliau waktu itu sudah tidak mengajar di YPRU tahun 2009 boten nggih Pak Wiwit. Iya. Kayaknya 2009. Nggih 2009. Berarti Kayaknya seingat saya. dulu dari tahun berapa nggih jenengan Saya dari ngastor? 2002 sampai 2009. 2002 niku angkatane Kang Tian Kamaludin niku nggih. Eh, Mustafa Harun niku. kayaknya, oh iya, di atasnya Tian Kamaludin satu, Pak. Maksudnya Mustafa 1 tahun Harun. di atasnya Tian, saya ingat saya. Iya. Di waktu itu Mas Tian itu kelas 11, saya mulai ngajar di YPR. Oh, nggih. Luar biasa. Guru senior nih. Loh, saya masih junior nih. Nggih. Nggih. Jadi untuk sekedar intermezzo nih Pak Wiwit. Jadi ini adalah ngajinya anak-anak Ikamaru alumni 2010. Kenapa alumni 2010? Karena kita dihitung dari keluarnya Pak Wiwit. Boten dari masuknya. Jadi 2010 keluarnya. Yang alhamdulillah
2010 itu angkatan paling banyak karena waktu itu tembus sampai hampir 800 satu angkatan. Jadi kalau dulu kelas satunya, jenengan kan dulu ngasto di kelas 10B ya. Kebetulan saya 10. dulu 10B. Ya, saya di ABDE. Lah nggih. ABDN itu DE-nya putri nggih. Putra. Oh, putra semua. Ya. Soalnya kalau nggak salah Aku dulu F toh. sampai Terus nggih, A B C D E F G H I J K sampai F satu tuh. Aku Ya, tapi yang saya hanya ngajar sampai E. ABDE saja. iya luar biasa. Kak Kiai Sobri berarti di Asto nggih? Nah, nggih. Iya, gitu Pak Wid. Dan kebetulan malam hari ini kita sudah ngaji yang ke-16 di tahun ketiga. Kita Insya sudah Allah. mulai di tahun 2021. Yang mana seperti yang kemarin saya share ke jenengan itu ada beberapa kadang materi, kadang ngaji, kadang parenting, kadang tentang kesehatan, pokoknya majemuk semuanya dibahas. Yang penting ada Apapun yang baik pembahasan. lah ya. Lagi betul itu. Dan apa namanya? Karena melihat dari kondisi alumni 2010, Ikamar 2010 niku heterogen juga nih Pak Wiwit. Jadi kebanyakan itu karena nggak kerasa juga ya, kita sudah kepala 3 Pak Wiwit. Perasaan baru kemarin aliyah kelas 1. Iya. Tapi jenengan nggak berubah gantengnya, masih tetap. Wah, ini pujian atau aslinya tikaman ini? Racun itu. Lagi. Nah, dan kebanyakan juga 2010 niku ada di pesantren, ada yang di pemerintahan, ada pengusaha, ada ya yang pasti jadi orang lah, Pak. Dan alhamdulillah juga ada yang jadi anggota dewan. Mohon doanya semoga nanti ada wakil dari 2010. Jadi kalau ada apa-apa itu biar enak. Jadi biar apapun jadi gampang. Kalau katanya kan kalau punya orang dalam jadi gampang, Pak. Selama masih proporsional saja ya. Nah, betul. Setuju. Ngoten niku Pak Wiwit. Dan Ya. juga insya Allah nanti yes, pokoknya apa namanya santai mawon. Biasanya ini anak-anak sambil ngopi gitu, Pak. Jadi karena forumnya forum santai, sersan gitu, serius tapi santai. Dan biasanya nanti ada pertanyaan dari atau tanya gitu. Biasanya anak-anak itu teman-teman tanya dan ya tanyanya seputar kehidupan, seputar problematika kehidupan dan mungkin nggak jauh beda dengan yang panjenengan alami selama mengarungi kehidupan. Yang pasti kita minta atau mohon wejangan dari panjenengan, mau idoh dan juga nasihat-nasihat supaya apa? Supaya bisa merefresh kembali, ya. Kan karena kita ini sibuk sama keduniaan dan juga sibuk sama apa ya urusan yang bikin pusing kepala. Jadi mungkin siapa tahu dan semoga juga dari wejangan nasihat dari panjenengan bisa memberikan motivasi untuk kembali berkarya dan pastinya berkah dalam kehidupan. Ngaten nggih. Niki kula panggil Ustadz mawon karena kan Ustadz Janganlah. bahasa Arab. Oke. Tapi sebenarnya menanggung nama Ustadz itu berat loh. Karena menurut pemahaman saya, Ustadz itu memiliki penjelasan dari setiap huruf yang ada. Ucapan serta tindakannya adalah dakwah gitu menurut saya. Jadi apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan itu tanggung jawabnya terkait dengan dakwah. Dakwah itu ya tanggung jawabnya dunia akhirat. Di dunia orang yang menilai, di akhirat dinilai oleh Tuhan. Jadi sebenarnya dakwah itu sesuatu yang berat. Maka kalau orang yang sudah mulai berani memulainya dengan dakwah, semoga saja dimudahkan. Karena memang imbalannya itu besar sebenarnya kalau kita paham. Maka nggak boleh setengah.
Jadi kalau hari ini, malam ini, saya tidak pengen seperti ustadz-ustadz lain yang mungkin bidikannya sangat terkait dengan ilmu agama, atau katakanlah yang sangat terkait dengan perkitapan Islam begitu. Saya pengen yang lebih universal, utamanya terkait yang saya lakukan sebagai seorang pengajar gitu kan. Zaman-zaman sekarang itu sangat berbeda dengan ketika zamannya Mas Zaki dan teman-teman. Zaman sekarang itu luar biasa buat kami, karena ada monster di belakang kami ketika kami sebagai pengajar itu melakukan hal yang mungkin diantaranya sedikit melenceng, maka justifikasi dari masyarakat, kemudian kadang-kadang merembet ke ranah hukum yang akhirnya membawa efek luar biasa kalau kita lihat contoh-contoh yang mungkin terjadi. Sehingga untuk jadi seorang ustadz diperlukan kerelaan, keikhlasan, dan kesiapan mental yang luar biasa. Satu contoh terakhir itu kan ketika di Nusa Tenggara Barat, ada seorang guru yang menginginkan muridnya untuk menjalankan sholat. Karena mungkin sudah diberitahu secara lunak, pelan, tetapi ketika balasan atau respon dari murid itu tidak begitu menyenangkan, dan mungkin guru ingin membuat agar murid itu lebih beradab. Nah, yang terjadi adalah ketidaksetujuan orang tua yang akhirnya merembet ke jalur hukum. Nah, kami kan tidak ingin seperti itu. Maka biar semua bisa berjalan baik, ada namanya hak dan kewajiban yang semua harus berjalan beriringan, tidak boleh bersinggungan, sehingga antara semua komponen sekolah, baik manajemen sekolah, guru, siswa maupun orang tua bisa berjalan secara sinkron dan harmonis begitu. Nah, itu juga diperlukan banyak sekali usaha, di antaranya kerjasama orang tua dan pihak sekolah, guru misalkan. Karena kalau misalkan kesepakatan itu tidak ada, mungkin hal-hal seperti itu tadi yang saya jelaskan semakin banyak. Dan saya merasakan sekarang ini kemungkinan atau persentase hal seperti itu sangat besar ya. Apalagi kalau di sekolah umum, saya itu alhamdulillah merasa berakar dari guyangan awal sekali ngajar sampai sekarang alhamdulillah sudah di 11 sekolahan dari dulu sampai sekarang ya. Tapi kan sekarang tidak boleh ngajar di banyak instansi. Saya sekarang hanya di 3 tempat, mulai dari yang terendah saya ngajar di PAUD dan TK kalau hari Senin. Kemudian lanjut di SMP, ada SMP Negeri 1 Juwana, dan juga di Madrasah Aliyah yang sekarang di Kajen. Nah, itu berat sekali, utamanya terkait dengan adab atau unggah-ungguh murid siswa kepada guru. Itu luar biasa. Semoga saja ke depannya nanti jika pemerintahan yang baru terbentuk ada concern yang besar ke sana untuk bisa memberikan payung hukum yang jelas kepada kami para pendidik, sehingga ketika melakukan sesuatu lebih terukur begitu. Yang sekarang itu kan kesannya abu-abu antara boleh dan tidak, itu kadang-kadang masih sama. Di antaranya hal seperti itu, sehingga menurut saya sampai sekarang, karena kalau di madrasah itu kan ngajarnya selain bahasa Inggris, saya juga ngajar bahasa Jawa, dan itu di backup, didukung dengan susahnya cari pengajar bahasa Jawa sekarang sebenarnya. Walaupun kalau kita pahami mundur sedikit ya, untuk bisa mencapai agar anak-anak itu tahu tata krama, adab, bentukan paling bagus itu ternyata melalui bahasa Jawa. Karena kalau kita lihat, tidak ada orang yang menggunakan bahasa Jawa kromo dalam hal ini, halus, itu akan mudah tersulut emosi. Karena mereka pasti mengendalikan diri untuk bisa berbicara lebih tertata, pelan, menggunakan pilihan kata yang sesuai. Karena kalau dalam panduan berbahasa Jawa itu, meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri. Jika kita bisa menempatkan orang lain lebih tinggi dari diri kita, kayaknya kita nggak mungkin deh untuk bisa memicu sebuah hal yang berefek negatif. Jadi zaman sekarang ketika jangankan anak-anak ya, orang dewasa saja susah untuk berbahasa Jawa secara baik dan benar. Nah, ini anak-anak di sekolah yang lingkungannya hampir kebanyakan bahasa Indonesia, di rumah juga begitu, maka perlu usaha keras.
Untungnya kalau di madrasah itu kan masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa sebagai pelengkap. Contohnya kalau di madrasah itu masih ada maknani begitu ya. Nah, kalau di sekolah umum kan tidak ada. Nah, kami berterima kasih ini. Madrasah itu masih mau memberikan waktunya dan menjaga komitmen. Di antaranya tadi kalau ada pelajaran kitab yang harus maknani pakai bahasa Jawa. Nah, di situ sebenarnya murid juga dilatih untuk lebih sabar, tahu tata krama, karena memaknai bahasa Jawa itu pasti berbeda dengan bahasa lain. Ada diksi yang memang harus tetap di situ, tidak bisa geser. Karena kalau untuk Bapak Ibu misalkan satu kata ya, kalau Bapak Ibu mirsani, lanek pulau kan boten pareng mirsani, pulau ningali. Seperti itu. Jadi kita butuh concern orang tua yang lebih sekarang kalau misalkan pengen memiliki anak-anak yang secara adab lebih baik lewat pembelajaran bahasa Jawa, pembiasaan bahasa Jawa di rumah itu luar biasa. Dan saya belum menemukan ini dalam bahasa lain yang seperti itu, ya, kecuali bahasa Jepang. Karena alhamdulillah lagi bahwa kalau kembali lagi ke depan, saya berterima kasih kepada YPRU. Saya mulai awal bisa mengajar di sana, terlibat dan akhirnya membawa berkah. Dari YPRU saya bisa dapat kesempatan untuk ya mengunjungi beberapa tempat di dunia secara gratis. Mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu sambil mengajar di kota berkelas di dunia itu juga kesempatan yang luar biasa buat saya. Itu mungkin berkahnya saya mengawali dari Rodotul Ulum. Secara hati sebenarnya berat sih dulu meninggalkan, tetapi itu pilihan yang harus saya ambil jika tidak ingin bermasalah di lain hari terkait dengan pembagian waktu. Jadi ngajar di PRU itu sebenarnya menyenangkan dalam hal menemukan murid-murid yang punya etika lebih daripada sekolah lain satu. Yang kedua, mereka memiliki kompetisi yang lebih terbuka daripada sekolah lain. Karena kalau di sekolah lain seperti sekarang ataupun di sekolah lain yang saya pernah ajar itu, sekolah tidak memberikan ketegasan. Jika ada murid yang tidur di kelas, malas, bolos, dan lain-lain, tidak memiliki ketegasan. Nah, sementara sekarang itu ketegasan itu jadi kunci majunya sebuah peradaban. Indonesia sekarang itu dalam hal-hal tertentu sangat jauh tertinggal dari negara lain. Maka sebenarnya komitmen konsistensi yang dilakukan Guyangan itu out of the box. Nah, dibandingkan dengan sekolah lain, dan itu luar biasa bagus. Saya belum menemukan sekolah lain ya, dari 11 sekolah yang saya pernah ajar sampai sekarang itu belum ada padanannya dalam hal komitmen, konsistensi, ketegasan itu belum. Nah, orang tua zaman sekarang itu sebenarnya mencari yang seperti itu karena di luaran sana luar biasa, perusaknya luar biasa. Pendidikan itu memberikan fondasi bangunan yang indah, baik, pelan-pelan. Selayaknya seperti Pak Tukang membuat bangunan. Fondasinya harus kuat, rancangannya harus baik, sesuai dengan fungsinya. Tapi ketika Pak Tukang itu membangun pelan-pelan, bulldozer itu bisa menghancurkannya dengan segera. Nah, bulldozer itu teknologi yang sekarang. Andai saja sekolahan orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, itu luar biasa sekali kerusakannya. Maka hal ini jadi concern kita bersama untuk bisa menciptakan anak-anak generasi masa depan yang bisa dipercaya, memiliki kemampuan yang baik, plus menjaga kultur Indonesia yang sebenarnya semakin kesini kayaknya semakin hilang ya. Nah, jadi kita semua yang punya anak ini, kalau bisa kan memang anak kita itu masuk dalam kategori anak-anak yang baik. Perlu parenting yang baik sebenarnya. Segala sesuatu kalau anak itu di luar bermasalah, pastinya semua berawal dari rumah. Nah, merujuk apa yang dikatakan oleh ahli pengasuhan anak, Dr. Eli Risman, memang segala sesuatu ketika kita sebagai pengajar menemukan ada ketimpangan, ada hal yang tidak sewajarnya terjadi pada anak, itu sebenarnya berasal dari rumah. Bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana circle pertemanan. Ketika anak-anak memiliki teman yang kurang baik, orang tua harusnya tanggap,
bisa menarik kembali ke lingkaran yang baik, ke track-nya yang lurus. Dan itu tidak mudah. Karena zaman sekarang kenakalan itu tidak hanya yang terlihat. Anak di dalam kamar pun bisa saja menjadi. Nah, kita perlu concern bersama sebagai orang tua. Saya yakin yang di sini rata-rata sudah berkeluarga. Jadi yuk kita bareng-bareng membentuk bagaimana generasi berikutnya bisa jadi insan-insan pilihan yang bisa dipercaya dengan target Indonesia emas di tahun 2040. Gitu. Begitu Mas Zaki. Nggih, luar biasa ya, dalam sekali. Padahal ini baru pembukaan nggih, Pak Wiwit. Atau saya tutup sekali saja. Nggih, nggih. Tadi saya lupa untuk memberikan waktu dan tempatnya. Sudah diberikan secara Sudah diberikan implisit gitu ya. Secara tersirat nggih. Iya. Nggih, nggih. Betul, betul. Tapi memang niku Pak, kenapa sangat berbeda sekali nggih? Maksudnya kalau di Guyangan dengan di tempat lain tuh. Kalau menurut jenengan kenapa niku Pak? Maksudnya kok bisa berbeda ya? Itu begini sih, ada sekolahan-sekolahan yang takut kehilangan murid. Di sisi lain, orang tua mencari tempat-tempat di mana bisa menitipkan anaknya bisa selamat sampai di akhir karena terjaga dari hal-hal buruk. Kalau saya membandingkan begini, Indonesia itu perlu lebih banyak sekolahan yang harusnya dipertegas. Kita sebenarnya kalau sebuah lembaga yang baik itu nggak perlu takut kehilangan murid kok. Selama kita bisa meyakinkan orang tua bahwa yang kita lakukan itu track-nya sudah bagus. Satu contoh begini ya, ini bukan masalah agama, tapi masalah mentalitas. Ketika saya dulu ada di Amerika itu diajak oleh anaknya host family saya. Dia kebetulan seorang petani, tetapi memang kalau di sana kan areanya luas. Kadang kalau nyemprot tanaman dengan pestisida atau sejenisnya itu pakai helikopter atau pakai pesawat ultralight begitu. Nah, saya diajak ke rumahnya di sebuah kota kecil di perbatasan antara Amerika Utara di negara bagian New York dengan Kanada. Itu luar biasanya ada satu kota kecil yang seluruh penduduknya itu rumahnya tidak pernah terkunci. Tidak pernah ada pencurian, tidak pernah ada kriminalitas, dan polisi di sana sebenarnya tidak pernah diperlukan untuk mengendalikan situasi keamanan. Polisi hanya diperlukan ketika terjadi bencana, bekerja sama dengan petugas pemadam dan pekerja sosial untuk menyelesaikan masalah. Misalkan ketika terjadi badai, angin ribut begitu, banyak pohon tumbang misal. Nah itu polisi juga dikaryakan diperlukan. Tetapi kalau terkait dengan kriminalitas, pencurian itu tidak pernah terjadi. Saya menyaksikan sendiri di sana, di sebuah kota kecil itu, hanya ada 2 keluarga yang muslim. Ini berarti bukan masalah agama, tapi masalah mentalitas. Nah, orang kita rata-rata kan agamanya bagus. Tetapi kalau sampai di urusan mentalitas, tidak bisa seperti itu. Karena kebanyakan di kita itu agamanya bagus, itu hanya di tataran ilmu, bukan di aplikasi. Sama seperti, maaf, ketika saya kunjungan ke Jepang itu, teman saya ketinggalan laptop di stasiun kereta. Kita naik kereta cepat Shinkansen waktu itu kan ke kota terdekat. Kita kunjungan ke sekolah. Laptop itu ditaruh, karena dia dari toilet, dia keluar di pintu keluar toilet itu ditaruh. Terus karena ada himbauan, yuk segera kita karena kereta akan segera berangkat, di sana nggak bisa menunggu bermenit-menit. Hitungannya hanya 1-2 menit saja. Kita lari ke tempat masuknya. Ketika sudah naik, kereta jalan cepat, teman baru ingat, oh, laptop saya ketinggalan tadi di sana. Tapi saya menenangkan, kalau di sini kan kita nggak usah takut, karena kalau bukan miliknya pasti kembali kok, dibiarkan. Dan itu benar, siangnya kita kembali, alhamdulillah barang itu masih di sana. Jadi kita 2 kali kejadian itu ya, setelah selesai program, saya menyimpulkan, Indonesia itu kurang di mentalitas. Agamanya luar biasa, tetapi hanya sekedar pengetahuan, tidak dalam tataran aplikasi. Jadi sebenarnya kalau kembali dikaitkan dengan YPRU, orang tua, saya sebagai orang tua ya, memang menginginkan segala sesuatu itu harus dipastikan. Anak-anak harus terjaga, ditambah dengan komitmen, konsistensi, kejujuran, dan selama melakukan kebaikan jangan takut akan kehilangan. Kalau bolehlah kehilangan dalam hal jumlah,
tapi kita tidak akan pernah kehilangan dalam hal kualitas. Itu yang harus kita pahami. Tetapi di sekolah-sekolah lain yang saya ajar, bahkan mungkin sampai yang terakhir ini, belum bisa. Karena ide pemikiran dari orang-orang pengambil kebijakan kan belum sampai ke sana ya. Dan saya tidak bisa memaksakan itu. Karena itu hak mereka sebagai orang yang ada di jajaran manajemen. Karena mereka mungkin ketakutannya, ya nanti kalau murid kita berkurang banyak, bagaimana dong? Perlu memang dipikirkan. Tetapi kalau kita membandingkan nyatanya, jangan nggak pernah kekurangan murid. Justru zaman sekarang menurut saya orang-orang tua itu tetap mengincar sekolah-sekolah yang punya komitmen tinggi untuk menjaga kejujuran murid, kompetensi, komitmen, dan lain-lain yang positif. Itu sih Mas Zaki. Iya. Siap, berarti memang dari dulu memang berbeda nggih, Pak Wiwit, untuk Wiyangan itu sendiri. Iya, sampai sekarang belum menemukan padanannya saya. Kalaupun ada itu sekolah yang dengan tingkat seleksi dan kemudian sumber daya dukung yang berbeda. Contoh misalkan Man Insan Cendekia, itu kan beda mereka karena bedanya begini, mereka pakai seleksi, kemudian full boarding. Kalau demikian kan tidak, banyak orang kampung atau rumahan juga. Terus kemudian dalam hal pembiayaan kan juga berbeda. Jadi dengan nilai sekian, dapatnya sekian, itu ya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Kalaupun memang orang-orang boleh beranggapan, ya Wiyangan memang lebih mahal, betul. Tetapi kalau dihitung, mahalnya itu masih dalam jangkauan kok menurut saya. Iya, betul. Iya, karena memang inputnya berbeda, nggih. Inputnya sudah bagus ya, udah pasti keluarnya ini teman-teman yang lain. Nggih. Monggo kalau ada yang mau tanya. Ya, karena itu terusan. Nggih. Monggo kalau ada yang mau tanya atau apapun itu bisa dilanjut. Ini kayaknya sinyalnya agak susah juga. Iya. Jadi di sini hujan deras, Pak. Jadi Jakarta itu kalau hujan banjir, kalau panas kekeringan. Sudah saatnya dipindah dari ibu kotanya ini. Ngenes juga ini Muridi. Oh gitu. Oke, teman-teman, monggo kalau ada yang mau tanya. Jarang-jarang loh ketemu Ustadz kita ini, karena belum tentu setahun sekali. Ini aja hampir 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun ini, hampir 15 tahun. Lama sekali. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Nah, ini ada Mas Suyud. Monggo Mas Suyud. Assalamualaikum Pak Wiwit. Waalaikumsalam Mas Suyud Ahmad Sahal. Rumahnya desanya Jembul Wunut, Kecamatan Gunung Wungkal. Saya masih ingat ya. Betul Pak. Gimana kabarnya Pak Wiwit? Terima kasih, selalu sehat. Yes, selalu. Amin ya rabbal alamin. Terakhir itu nganu ya Pak G. Sudah lama sekali saya sowan ke tempat dengan ya Pak G. Ketika dulu kita terpaksa ketemuan di tengah tambak. Oh iya, masih ingat ya jenengan Pak G. Sama Salim sama Nuris kayaknya Pak G. Mungkin. Nuris itu namanya Nuris Sobahit. Nuris Sobah, betul, G. Kalau nggak salah dulu Pak. Iya, sudah itu kayaknya Pak, ini sudah Pak di Swedia kayaknya. Oh di Swedia. Iya Salim di Swedia. Oh gitu. Gitu Pak Win. Pak, ini Pak Win. Jadi, termasuk di Jogja itu Pak, itu kan sekolah itu agak susah Pak, yang memiliki mutu, tapi harganya tidak mahal gitu atau tidak terlalu mahal lah Pak gitu. Kadang-kadang misalnya kayak Al-Azhar itu Pak, itu Al-Azhar aja di sini untuk SD aja sudah sampai 15 itu Pak, untuk masuknya aja. SPP-nya itu 1,5 juta per bulan. Itu belum nanti naik kelas itu sekitar
berapa nggih? 6 juta atau berapa Pak? Itu luar biasa Pak kalau di Indonesia. Nah, saya itu belum menemukan yang seperti nggih, mungkin kalau di sana tempat kita berasal ya di Guyangan gitu Pak Wid. Nah, belum menemukan yang seperti itu gitu. Nah, malah gimana ya Pak? Jadi apa kiat-kiatnya kira-kira Pak untuk anak-anak gitu kan supaya dapat pendidikan yang memadai gitu Pak Wid. Oh, baik. Jadi kalau ini versi saya loh ya, menurut saya itu begini sih, banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah mulai bergeser dari fungsi sosial menjadi fungsi komersil. Dan itu banyak sekali, utamanya ketika sekolah-sekolah itu menempatkan dirinya, jadi dia punya branding position gitu, saya bukan sekolah biasa, saya mungkin ingin ada di jajaran sekolah elit, maka dengan memiliki branding seperti itu, mereka juga harus mau menetapkan harga. Atau ada sekolah kan yang modelnya seperti franchise sekarang. Betul, okay. Nah, jadi karena sekolah itu bergeser dari fungsi sosial menjadi fungsi bisnis komersil ya, pastinya bergeser. Apapun yang terkait itu pasti hitung-hitungannya profit dan profit. Okay. Kalau sampai hari ini sih sebenarnya saya masih punya mimpi. Saya tuh pengen punya sekolah yang benar-benar tidak mengejar satu jumlah murid, tapi kualifikasi mereka misalkan gini, satu kelas itu cuma 10 atau 20 saja, nggak usah banyak-banyak, tetapi mereka kelasnya olimpiade. Itu masih mimpi sih sekarang ini. Dan saya tidak tahu apakah bisa terwujud atau tidak. Tapi paling tidak saya kadang-kadang masih menuangkan ide-ide saya untuk bisa diterapkan di sekolah tempat saya ngajar. Walaupun tidak selalu bisa terlaksana. Kebanyakan malah tidak bisa terlaksana. Karena benturannya luar biasa. Misalkan ginilah, di sekolahan yang sekarang saya ngajar ya, saya tidak mengatakan Guyangan karena itu sudah lama. Mungkin zaman sekarang posisi kondisinya berbeda. Anak-anak di sekolahan saya sekarang itu, mereka rata-rata anak pondok, rata-rata. Ada yang anak rumahan. Tetapi karena sekolah juga pulangnya sudah sore, kita pengen memberikan tambahan pembelajaran itu, mereka yang tinggal di pondok pasti ada kegiatan ngajinya, ada mereka mungkin perlu nyuci, yang keterbatasan tempat. Nah itu juga jadi hambatan untuk bisa menerapkan sesuatu yang pengen, ini loh, kamu itu ditambahin lagi biar kamu pinter. Itu nggak bisanya karena keterbatasan dan benturan dengan aturan pondok dan lain-lain. Karena saya yakin sekolah itu juga selain karena untuk mendapatkan ilmu, harusnya esensinya anak harus merasa nyaman. Jadi kalau sekolah itu hanya melulu masalah mikir tanpa adanya kegiatan rekreatif, itu pasti juga salah. Secara psikologis anak ditempatkan tidak nyaman. Tetapi memang kok rata-rata madrasah kan seperti itu. Olahraga juga tidak ada. Mau menuangkan kreativitas juga sangat terbatas. Dan itu secara umum di madrasah seperti itu. Kalau di sekolahan umum sebenarnya lebih bisa. Tetapi ya itu tadi, karena terkait dengan mentalitas rata-rata pegawai kita yang ketika mereka memiliki NIP atau PNS lah sebutannya rata-rata. Banyak juga yang mereka ketika ada di zona nyaman itu tidak mau berkembang lebih. Banyak, walaupun tidak semua, pastinya masih ada yang baik-baik. Nah, tapi kalau untuk madrasah, itu faktanya. Rata-rata dijejali dengan sesuatu yang agak monoton. Kegiatan rekreatif seperti olahraga, kemudian kreativitas juga dibatasi. Jadi esensinya bahwa anak-anak di madrasah itu menurut saya hidupnya terlalu menjemukan jika tidak diselingi dengan hal-hal tertentu yang membuat mereka kadang-kadang lepas dari kebiasaan harian di sekolah atau di madrasah itu. Berharap sekali suatu saat ada review dari pemerintah, utamanya yang di madrasah ini. Karena saya juga kebanyakan ngajar di madrasah sih, ada review untuk bisa memberikan hak anak-anak, katakanlah ya tetap olahraga. Ya. Kemudian ada hal-hal lain yang juga perlu ditambahkan di madrasah biar tidak dengan setiap hari hanya belajar saja. Walaupun
beberapa kasus untuk anak-anak tertentu kan memang sangat, tetapi mayoritas tidak. Itu sih. Kalau terkait harga, memang tadi yang sekolah modelnya franchise atau yang sudah geser ikut arus komersil, pastinya sangat berbeda dengan sekolah yang masih mampu menjaga komitmen untuk melayani lapisan masyarakat dengan terjangkau, tapi tidak memberikan pembelajaran dan perhatian yang ala kadarnya begitu. Dan itu tidak banyak beneran. Saya banding-bandingkan gitu, misalkan gini, saya dulu pernah ngajar di sebuah madrasah di Kecamatan Gembong. Saya tidak nyaman, tidak menemukan kenyamanan, saya hanya sanggup bertahan 6 bulan karena memang di sana itu saya yang rumahnya jauh, sampai di sana itu 6:30. Tetapi guru-guru yang dekat datangnya jam 7:15, 7:30. Itu dibiarkan masih kosong kelasnya. Satu. Yang kedua, ketidaktegasan. Kalau di Buyangan misalkan nggak bisa kamu itu hari ini pakai seragam lain, ya harus seragam hari itu. Nah di sana itu tidak. Hari Senin misalkan harus ketentuannya itu kan baju OSIS katakanlah, baju abu-abu. Tapi muridnya ya pakainya campur, ada yang pakai batik, ada yang pramuka, ada yang putih, ada yang baju bebas. Maka nggak seperti itu. Dan saya tidak bisa bertahan lama menemukan situasi seperti itu. Maka di depan tadi saya mengatakan menemukan kenyamanan di Rodotul Ulum karena memiliki komitmen ketegasan dengan aturan yang jelas. Pokoknya nggak bisa dinego. Ya saya senang seperti itu karena hal seperti itu yang sebenarnya membuat murid-murid khawatir dalam hal nanti kalau saya begitu kompensasinya begini, maka saya tidak boleh melanggar aturan. Itu yang bagus. Sementara di sekolah lain banyak yang tidak seperti itu. Nah kita belum menemukan loh, saya sendiri belum menemukan di sini ada sekolah yang tetap komitmen, harganya terjangkau, memberikan kepastian yang sebanding dengan dia. Semoga ada suatu saat nanti. Nah ini kita perlu loh, Mas Suyut itu kan mungkin ya punya teman-teman yang ingin punya sepemikiran gitu. Kadang-kadang dari kumpul-kumpul ketemuan, nah mungkin menemukan orang yang kayaknya, yuk walaupun saya bukan dari dunia pendidikan, sangat mungkin kok kita memberikan input kepada orang-orang tertentu yang punya komitmen visi misi sama untuk bisa ya paling nggak dimulai dari membangun sebuah instansi pendidikan yang kecil lah, dari mulai MI atau SD gitu. Siap, betul sekali Pak Wid, Masya Allah. Cita-citanya alhamdulillah saya juga memiliki cita-cita seperti itu Pak Wid. Jadi pertama dari saya menemukan sekolah yang tadi Pak Wiwit, betapa sulitnya di sini Pak gitu. Jadi saya pikiran juga, insya Allah kapan-kapan semoga diridhoi Allah gitu Pak. Jika pengen punya sekolah yang ya mungkin karakteristiknya seperti yang jenengan sebutkan tadi gitu Pak. Kalau jenengan sekarang di mana Pak Wid? Saya kebetulan sekarang ngajarnya di 3 tempat. Satu di PAUD dan TK. Jadi kalau hari Senin itu saya ngajar di PAUD dan TK. Kemudian ngajar di SMP Negeri 1 Juwana. Ngajar di Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen. Selain ngajar bahasa Inggris kan saya ngajar bahasa Jawa. Kenapa kok ngajar bahasa Jawa? Karena zaman sekarang itu susah sekali nyari guru bahasa Jawa. Madrasah saya di Salafiyah itu sudah 4 tahun buka lowongan. Satu pun nggak ada yang daftar. Itu juga karena terkait dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah itu tidak membuka keran. Waktu itu sempat ingin menghapus pelajaran bahasa Jawa dari sekolahan SMA. Itu. Sehingga ketika